Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Oke, baik, hari ini Ibu akan membahas materi tentang aljabar yang sebagaimana ini bahannya sudah Ibu kasih ke kalian semua untuk dipelajari, untuk kemudian dicari, ditanyain gitu ya. Apa bagian-bagian yang belum mengerti. Nah, sekilas akan Ibu sedikit jelaskan beberapa hal-hal yang penting saja dulu sebagai bahan dasarnya. Jadi yang pertama tentang aljabar itu sebenarnya apa? Aljabar itu adalah sebuah bentuk bahasa untuk menyederhanakan sebuah persoalan. Nah, menyederhanakan sebuah persoalan itu seperti apa? Oke. Nah, apa saja gitu ya. Nah, yang harus kita kenal sebelumnya. Yang pertama tentang pernyataan ya. Jadi pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai-nilai nilai-nilai ya. Ini dia kalimat ya yang mempunyai nilai kebenaran. Ini di sini. Sorry. Oke. Nah, lalu yaitu kalimat yang hanya benar saja atau salah saja, tidak kedua-duanya pada saat yang sama. Nih, misalnya jumlah 5 dan 7 adalah 12. Benar apa salah? Ya, kalau enggak benar ya pasti salah begitu ya. 5 ditambah 7 betul ya, 12 gitu. Jadi berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Jadi pernyataan itu hanya ibaratnya sebuah kalimat yang punya nilai kebenaran, baik itu benar maupun salah. Itu ya, itu yang tersebut pernyataan. Yang salah seperti apa ini? Seperti ini. Sebuah kubus mempunyai 8 buah bidang sisi. Kita konfirmasi kubus berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hanya 6 ya, bukan 8. Terus yang bukan pernyataan misalnya apa ini? Dia tutuplah pintu. Mudah-mudahan tiada yang tetap kecuali perubahan. Jadi yang kalimat itu lebih bersifat, pernyataannya bersifat umum, bisa perintah, bisa doa, harapan gitu. Tapi tidak ada yang nggak jelas gitu dia tuh salah atau benar gitu ya, mungkin hanya baik gitu ya. Lalu pernyataan kalimat terbuka. Kalimat yang terbuka misalnya apa nih? Contoh 4 ya. Kotak itu ibaratnya kotak ditambah 2 adalah 9. Kotak tambah 2 adalah 9. Artinya apa? Kotak ini bisa diganti dengan berapa saja, tergantung kamu mau membuat pernyataan ini benar apa salah. Kalau membuat pernyataan ini benar berarti harus kamu isi dengan kotak itu adalah 7 gitu ya. Yang B, X adalah pembagi dari 12. Pembagi dari 12 berapa saja, jadi artinya bisa mengandung banyak jawaban. Terus Y, anggota bilangan genap. Anggota bilangan genap berapa saja? Ya bisa kita sebut 0, bisa kita sebut 2, juga bisa juga 3, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, itu disebut kalimat terbuka. Nah, begitu ya. Lalu apa? Penyelesaian ya. Kalau himpunan penyelesaian itu adalah yang membuat sebuah pernyataan itu benar. Kalau kita mendapati sebuah kalimat terbuka seperti tadi, ini ya. Nih. Kotak tambah 2 sama dengan 9 yang ini. Nah, berarti kotak ditambah 2 sama dengan 9 adalah nggak bisa. Kotak tambah 2 sama dengan 9. Nah, himpunan penyelesaian artinya yang membuat pernyataan A ini benar. Jadi berapakah harus kita isi? Berarti himpunan penyelesaian adalah hanya satu unsur, yaitu berapa bilangannya 7 gitu ya. Yang B bagaimana? Sama. B juga X pembagi 12. Berarti agar si X itu adalah pembagi 12 dan pernyataan ini benar, berarti kita boleh isi dengan pembagi 12 penyelesaiannya ya. Jadi berapa saja? Yang B
Berarti pembagi 12 adalah 1, terus 2, terus 3, terus 4, terus 6, terus 12. Berapa bilangan-bilangan, semua bilangan yang merupakan pembagi 12. Dan jawaban himpunan penyelesaian ini tidak harus tunggal, tapi bisa banyak ya, seperti yang B barusan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kemarin nih, masih ada yang keliru-keliru ya di bagian lambang variabel dan peubah. Nah, jadi kalau ada sebuah pernyataan ya, ada sebuah kalimat nih, seperti contoh 5, oke? Kan ini soalnya sederhanakan. Nah, sebelum disederhanakan kita identifikasi dulu. Nah, 3x pangkat 3. Manakah yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah sebuah lambang untuk yang bisa kita ganti-ganti dengan bilangan berapa saja yang membuat dia harus benar atau yang sesuai ya. Misalnya 3x pangkat 3 berarti variabelnya berapa? X pangkat 3 yang pertama ya kan. Terus apa lagi? Yang kedua 4x pangkat 2 berarti variabel kedua adalah x pangkat 2. Habis itu di sini sebenarnya ketika di sini ada 1x gitu ya, ini x saja tidak ada keterangan, berarti dia x-nya hanya 1. Berarti ini 1x pangkat 3 minus 2x pangkat 2. Variabelnya adalah segala sesuatu yang melekat kepada bilangan di depannya. Nah, berarti mau x pangkat 3 berarti variabelnya diajak itu pangkatnya, minusnya atau bukan minusnya, pangkatnya atau mungkin hurufnya semua, misalnya ada huruf belakangnya XY, YZ. Nah, si XY dan YZ itu ke bawah-bawah variabel itu. Ibaratnya dia itu seperti seperti status gitu, atau seperti misalnya wanita. Jadi wanita itu tulisannya misalnya WANITA gitu. Jadi wanita. Jadi semuanya adalah variabelnya. Jadi W-nya, A-nya, wanita, pokoknya semua kata wanita itu adalah variabelnya. Kalau dia hanya terdiri dari satu huruf, misalnya X saja, berarti variabelnya X. Kalau terdiri dari dua huruf, berarti XY, berarti variabelnya XY. Kalau terdiri dari X, Y, Z, pangkat 3, pangkat 5, P, Q gitu, pangkat-pangkatan semuanya dibawa ya. Berarti itu walaupun panjang tapi satu. Dia hanya satu variabel. Variabelnya yang mana? Yaitu yang melekat di depan bilangannya gitu ya. Jadi kalau satu wanita berarti variabelnya adalah wanita. Walaupun panjang tapi dia hanya satu begitu. Nah, bagaimana dengan koefisien? Nah, koefisien tuh ini dia. Bilangan di depan variabel. Berarti kalau yang ini 3 ya. Yang ini 3. 3x pangkat 3 berarti konstantanya 3. Yang ini 4x kuadrat berarti konstanta dari x pangkat 2 adalah 4. Konstanta dari x saja, x pangkat 3 adalah 1. Konstanta dari x kuadrat nih di sini ada minus 2. Berarti si minusnya pun ikut. Kalau positif kan nggak usah dibawa-bawa ya gitu. Kenapa kemudian disebutkan misalnya 4x kuadrat itu hanya 4 karena positif kan, tanda positif nggak usah dibawa-bawa. Tapi kalau dia negatif gitu maka dia harus dibawa. Misalnya negatif 1/2 maka dibawa negatifnya, negatif 1/2. Negatif 7 kuadrat berarti negatifnya di bawah, 7-nya di bawah, kuadratnya juga di bawah. Begitu ya. Itu terkait dengan variabel konstanta. Koefisien. Nah, di sini tidak ada konstanta ya. Konstanta hanya terdiri dari bilangan aja gitu, bilangan biasanya. Nah, bagaimana? Nah, kita langsung aja ke sini ya, ke sederhana ya. Contoh 5, sederhanakan. Nah, sebuah sebuah kalimat aljabar ini bisa disederhanakan, tapi syaratnya apa? X pangkat 3, X pangkat 3 bisa kita jumlahkan hanya dengan yang ya variabelnya juga X pangkat 3. Berarti yang mana? 3x pangkat 3 bisakah dijumlahkan langsung dengan 4x pangkat 2? Nggak bisa. Ibaratnya dia berbeda level ya, atau lain lah, nggak level gitu ya. 3x pangkat 3 hanya selevel dengan x pangkat 3. Berarti 3x pangkat 3 harus hanya bisa ditambah dengan x pangkat 3. Berarti di sini 3, di sini ada 1. Berarti 3 tambah 1 berapa? Nah, baru kita jumlahin angkanya. 3 dan 1 jadi
4. Ibaratnya kalau kita pakai bahasa lain, misalnya X pangkat 3 adalah mobil, berarti 3 mobil ditambah. Dan X pangkat 2 adalah motor ya. Maka 3 mobil ditambah 4 motor ditambah 1 mobil dikurangi 2 motor. Berapa motor? Gak bisa. Karena masih ada mobil, ada motor gitu. Berarti kita jumlahin mobil dengan mobil, motor dengan motor. Nah, jadi 3X pangkat 3 hanya bisa ditambahkan dengan X pangkat 3. Berarti berapa? 3 dan 1, 4 ya. Jadi jawaban ini adalah 4X pangkat 3. Tambah berapa? 4X kuadrat minus 2X kuadrat. Jadi hanya X kuadrat dengan X kuadrat saja yang bisa juga dijumlahin. Berarti 4 kurang 2 adalah 2X kuadrat. Berarti jawaban dari ini adalah yang sudah lebih sederhana adalah 3 dan 1, 4. 4X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2. Begitu ya. Nih di sini caranya. Nah seperti ini caranya ya. Tapi pengertiannya yang tadi udah Ibu terangkan. Coba contoh 4. Tentukan jumlah dari sini. Oke ya. 4X kuadrat. Berarti ingat hanya bisa dijumlahkan dengan yang X kuadrat. Mana pada sebelahnya. Min 7X kuadrat ya. Berarti 4 minus 7 ya. Tuh gabungin gitu ya. Deketin nih seperti ini. Tuh di sini ya. 4X kuadrat min 7X kuadrat gitu ya. Nah habis itu yang sama lagi apa? Minus 3XY. Berarti cari juga yang variabelnya X ya. Yaitu min 3XY dan plus 5XY. Nah ini seperti ini. Oke. Nah habis itu apa lagi? Minus 2Y kuadrat dengan minus 8Y. Berarti kita taruh lagi juga di sini dideketin. Nah kalau udah gini kan gampang nih. Tinggal jumlahin yang sama-sama ya. 4 min 7 minus 3. Min 3 plus 5 2. Min 2 min 8 min 10. Jadi jawabannya tuh gampang. Nah ini gimana? Kurangkan ya. Tinggal kurangkan. 2X tambah 5 kurang ini 3X. Berarti 2X hanya bisa dikurang oleh min 3X gitu kan. Berarti berapa 2X min 3X? Min 1X. 5 min 4 berarti plus 9 gitu ya guys. Nah bentuk seperti ini kalau ada X-nya X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 4 gitu ya. Atau X ya atau apa saja. Jadi X-nya ada pangkat, X pangkat, X pangkat 2, X pangkat 3 X. Nah itu disebutnya suku banyak atau polinom. Dengan satu peubah yaitu X. Kalau ada Y-nya berarti dengan 2 peubah. Kalau ada Z-nya berarti ada dengan 3 peubah. Polinom itu jadi untuk menunjukkan banyak ya. Misalnya X-nya pangkat 4, Y-nya pangkat 5 gitu. Itu namanya polinom atau suku banyak. Nah, bagaimana dengan menyatakan perkalian? Nah, langsung aja ke contoh-contoh ya. Nih. Ini bagaimana? Ini di dalam kurung berapa? 2X min 4 dikali, ini kali ya, kali 3X min 7. Nah berarti 1 ini 2X dan min 4 nggak bisa jumlahin. Berarti kamu harus mengalihkan satu-satu. Yang pertama siapa? 2X dulu dikali semua yang ada di belakangnya nih. 2X kali 3X, 2X kali min 7 gitu. Semuanya kenapa? Karena 2X dan min 4 itu gak bisa dioperasikan. Namanya kali harus kamu kaliin semua dong satu-satu gitu ya. Terus bagaimana dengan min 4 juga begitu. Min 4 harus dikalikan juga dengan semua yang ada di belakangnya. Nah ini tampaknya 2X kali 3X min 7 kaliin 2 kali 2, 3, 6 X kali X, X kuadrat 2 kali 7 min 14 X 2X kali 7 min 14X gitu. Min 4 kali 3 ini bukan X ya, kali ya yang belakangnya. 4 kali 3 2 min 12X. Min kali min plus 4 kali 7 28 kan seperti ini. Ya ini X-nya kali ya. Nah terus habis itu apa? 6
Jadi 6x kuadrat. Nah, hanya yang x saja yang sama yang bisa jumlahin min 12 min 2 min 14 min 12 yaitu min 26 tambah 28. Itu ya contoh 8 gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan x tambah 5 kuadrat? Ya juga sama, x tambah 5 dikuadratkan kan artinya x tambah 5 dikali x tambah 5. Kamu kaliin juga satu-satu. X kali x kuadrat x kali 5, x kali 5, 10x. 5 kali 5, 25. Kan begitu. Terus kaliin lagi 5 kali x, 5x gitu kan. Jadi x kali 5, 5x ya. 5 kali x, 5x, 5x dan 5x makanya jadi 10x. Nah, ada cara cepatnya seperti ini. Kali 2, kaliin aja x kuadrat tambah 2 kali 5 terus tambah 5 kuadrat. Ini ada rumusnya juga. Ini seperti ini juga boleh. Ya. Nah, yang ini bagaimana? Ini juga ada rumusnya. Tapi sebelum kita ke perkalian penjumlahan, sementara seperti itu dulu ya. Nanti silakan dilihat. Nah, kalau ini kan bukti-bukti, contoh-contoh ini silakan dipelajari aja dulu, dilihat-lihat ya. Gak usah kamu buktikan, di sini juga ada buktinya kan, tinggal dipelajari. Nah, kalau memang belum mengerti bagian itu, gak apa-apa, kita nanti akan lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh ini dari mulai contoh 13, nanti dicoba aja, dituliskan lagi supaya mengerti gitu ya. Itu faktor, selisih 2 faktor, oke. Nah, ini belum ya, kita belum ke situ. Nanti mudah-mudahan pekan depan kita akan faktor ke faktor ya. Ibu pengennya lebih detail bentuk kuadrat, oke. Seperti itu ya, tentang faktor dan ini memfaktorkan kuadrat. Oke, nah berarti kalau begitu latihan 1 nih, nyatakan mana yang terbuka gitu ya. Nih, latihan 1 silakan dikerjakan, jabarkan dan sederhanakan bisa. Kalau jabarkan kan, nih x min 1 kali x min 2, berarti kamu kaliin satu-satu, x kali x kuadrat, x kali min 2. Udah, habis itu min 1-nya yang kamu kaliin, min 1 kali x berapa? Terus min 1 kali min 2 berapa gitu ya. Yang B begitu juga sama. Terus habis itu kalau udah selesai disederhanakan. Nah, kalau nomor 3 ini pakai teorema untuk membentuk persamaan. Nah, kalau nomor 3 ini sunnah ya. Kalau ada yang sudah bisa itu bagus sekali. Kalau belum tidak apa-apa, kita tidak akan bahas ini dulu. Yang nomor 4 memfaktorkan juga tidak perlu dulu kamu kerjakan kecuali kamu sudah ya. Nih, di sini ada petunjuknya kalau belum mengerti, oke? Nah, seperti itu hadirin. Nah, oke. Itu dulu ya, segitu dulu ya. Oke. Oke, sampai itu dulu, sekian dulu khusus untuk pengenalan ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.